Ya, pemirsa, Menkominfo Johnny G. Plate tersangka korupsi BTS. Untuk mengetahui informasi terkait pasca penetapan tersangka politisi Partai Nasdem ini sudah terhubung bersama kami jurnalis Berita Satu, maksud kami jurnalis B Universe Maria Gabriela dan juru kamera Kali Bagas di Gedung Kementerian Kominfo Jakarta. Ya, Gaby, pasca ditetapkan sebagai tersangka, bagaimana tentunya informasi terkini dan juga situasi saat ini di kantor Johnny G. Plate di Jakarta Pusat ini, Gaby? Ya, selamat sore Eliza dan juga pemirsa BTV. Pasca ditetapkannya Johnny G. Plate sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 bakti Kementerian Kominfo tahun 2020 sampai 2022, penyidik dari Kejaksaan Agung menggeledah kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia yang berada di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Berdasarkan pantauan kami, anggota tim penyidik dari Kejagung itu masuk ke Kominfo dengan membawa boks penyitaan pada siang hari tadi. Dan sekitar pukul 15:05 terlihat penyidik Kejagung yang berjumlah 6 orang keluar dari gedung Kominfo. Penyidik membawa 2 boks kontainer besar berwarna putih dan mereka dicecar pertanyaan terkait apa saja yang dilakukan atau penggeledahan ini apa saja yang didapatkan. Hanya saja penyidik dari Kejagung enggan untuk memberikan keterangannya. Dan berdasarkan informasi yang kami dapat dari keterangan tertulis dari Kejagung, penggeledahan ini tidak hanya dilakukan di gedung Kominfo saja, tapi tim penyidik juga melakukan penggeledahan di rumah dinas dari Johnny G. Plate. Berdasarkan keterangan tertulis tersebut, diketahui penggeledahan ini dilakukan guna untuk mengumpulkan barang bukti, Eliza. Ya, Gaby, sejauh ini dari informasi yang Anda dapatkan, apa tentunya peran Johnny G. Plate dalam kasus ini, Gaby? Ya, Eliza dan juga pemirsa BTV, Menkominfo Johnny G. Plate ini pada awalnya itu diperiksa sebagai saksi pada tanggal 14 Februari lalu. Adapun beberapa hal yang didalami adalah perihal tugasnya sebagai pengawas termasuk terhadap Badan Layanan Unit atau BLU yang terdapat di kementeriannya. Kala itu ia dicecar sebanyak 51 pertanyaan oleh Kejagung dan kepada awak media kala itu ia mengaku menjawab seluruh pertanyaan dengan penuh tanggung jawab. Kemudian sebulan kemudian atau pada tanggal 15 Maret 2023 dilakukan pemeriksaan yang kedua karena ada hal yang masih perlu didalami, termasuk di dalamnya tentang fasilitas yang dinikmati oleh sang adik yakni Gregorius Alex Plate atau GAP. Johnny juga pada saat itu ditanya perihal perannya sebagai pengawas serta pemakai anggaran di Kominfo. Dan pemeriksaan ketiga itu dilakukan pada hari ini, 17 Mei 2023. Dan setelah diperiksa selama kurang lebih 6 jam, Kejagung menetapkan Johnny G. Plate sebagai tersangka. Dirdik dari Jampitsus Kejagung Kun tadi menjelaskan bahwa Johnny berperan sebagai pengguna anggaran dalam proyek menara BTS 4G ini dan paket infrastruktur bakti Kominfo. Eliza dan juga pemirsa BTV, dalam kasus dugaan korupsi ini total ditetapkan ada 6 tersangka. Selain Johnny G. Plate, 5 lainnya adalah AAL selaku Direktur Utama dari Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kedua ada GMS selaku Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia. Ketiga ada YS selaku Tenaga Ahli Human Development Universitas Indonesia tahun 2020. Yang keempat ada MA selaku Account Director of Integrated Account Department PT Huawei Tech Investment, dan yang terakhir itu ada IH selaku komisaris dari PT Solitech Media Sinergi. Setelah ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus ini, Johnny G. Plate saat ini langsung ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Eliza dan juga pemirsa BTV, terkait dengan kasus dugaan korupsi ini menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi negara. Diketahui berdasarkan dari hasil penghitungan BPKB Republik Indonesia, kerugian negara atas kasus ini mencapai lebih dari 8 triliun, di mana kerugian negara tersebut terdiri dari 3 hal, yakni biaya penyusunan kajian pendukung, manipulasi harga, dan pembayaran dari BTS yang belum terbangun. Demikian, Eliza. Baik, Maria Gabriela, terima kasih atas laporan Anda. Pemirsa, demikian laporan Maria Gabriela dan juru kamera Kali Bagas melaporkan langsung dari Gedung Kementerian Kominfo Jakarta.